Dan kalau kita bicara soal SMGR, maka kita bicara sektor semen secara umum. Jadi gini, kinerja sektor semen itu mengikuti kinerja sektor properti. Karena meskipun dalam beberapa tahun terakhir, konstruksi dikebut, infrastruktur dikebut, itu kan butuh semen juga, Pak. Untuk bikin rel kereta api, rel MRT, segala macam, semen itu. Tapi, data menunjukkan bahwa 70% konsumsi semen kita itu dari properti. Dan hanya 30% yang berasal dari infrastruktur. Jadi kalau misalnya properti lagi lesu, dan sayangnya sampai sekarang masih lesu gitu ya, ya sudah kinerja SMGR juga gitu-gitu aja gitu ya. Kalau nanti booming baru dia bagus lagi. Tapi di sisi lain ya, secara valuasi kita bisa lihat PBV-nya juga sudah 1 kali, SMGR ini juga nggak ada masalah apa-apa, nggak ada gagal bayar utang atau apapun ya. Dan secara historis, betul tadi dikatakan, dulu harga sahamnya 13.000, sekarang sudah di 6.000. Malah udah 2 tahun terakhir lah dari 2022 itu yang di sini aja di 600, di 6.000, 7.000 belum naik lagi. Tapi juga tidak turun lebih rendah lagi, mentok gitu di 6.000 gitu. 6.000, 7.000, naik 7.000, turun lagi 6.000 dan seterusnya. Nah, cuman memang itu tadi Pak Cahya ya. Karena properti sampai sekarang masih, kalau kita bicara prospek memang properti menarik ya, tapi kenyataannya kalau kita perhatikan kinerja emiten-emiten properti sampai kuartal 3 2023 kemarin, rata-rata masih kurang bagus ya. Ya berarti memang prospek untuk SMGR ini juga masih 50-50. Harapan saya sih 2024 akan lebih baik, tapi kan itu lebih ke harapan gitu loh, bukan prediksi gitu loh. Yang jelas untuk tahun 2023 ini, labanya dia itu masih stagnan. Turun tidak, tapi naik juga belum signifikan. Dengan ROE yang juga masih sangat kecil ya. Jadi untuk kedepannya memang ada 2 skenario. Ada 3 skenario. 3 skenario. Yang pertama, mendatarnya saham SMGR sejauh ini ya, sempat naik 7.000 tapi turun lagi. Itu bukan hanya karena faktor pasar yang tadi Pak Cahya sebutkan. Memang IHSG-nya lagi digoreng, ada brand segala macam ya. Jadi semua saham termasuk SMGR itu ya jangankan naik 6 bulan terakhir ini, kagak turun aja udah bagus gitu loh. Karena saham lain banyak yang pada turun semua, karena semua yang naik cuman itu doang, sahamnya Barito doang, yang lain semuanya turun. Jadi SMGR ini masih not bad. Tapi faktor kedua yang lebih penting adalah ya memang kinerjanya dia itu belum cukup bagus, meskipun secara valuasi masih murah. Sehingga tadi saya katakan ada 3 skenario. Skenario pertama, 2024 eventually kinerjanya bagus, labanya naik signifikan, 20% misalnya dibanding 2023 ini, nanti ya di kuartal 1, 2024, berarti kan masih sampai bulan Mei. Kalau nanti kinerjanya bagus, sahamnya juga naik, dan naiknya bisa kencang, ke 7.000, 8.000, seperti itu. Skenario kedua, ya kinerjanya masih stagnan. Dan kalau itu yang terjadi, ya sahamnya tetap di level sekarang. Dan skenario ketiga, pasar akhirnya pulih. Pasar akhirnya pulih. Brand turun, nggak ada lagi goreng-gorengan. Meskipun saya agak ragu ya untuk skenario ketiga ini, karena ya pasar udah begini, otoritas juga sudah membiarkan. IPO baru itu juga masih banyak sampai sekarang, 2024 ini. Jadi saya kita nggak bisa berharap pasarnya recover agar saham kita naik gitu loh, itu kata kuncinya. Harus kinerja perusahaannya bagus sendiri dulu, maka tak peduli kondisi pasar bagaimana, baru sahamnya bisa naik. Sayangnya untuk SMGR itu tidak terjadi. Tapi skenario ketiga tadi, kalaupun kinerjanya masih stagnan, tapi pasarnya recover, ya sahamnya bisa naik, tapi ya nggak banyak naiknya, paling balik lagi ke 7.000 doang gitu. Jadi sejak awal SMGR ini saya menyebutnya saham tanggung. Dibilang murah betul, tapi murah banget belum. Karena di sisi lain kinerja dia kurang bagus dan prospek kedepannya pun masih 50-50. Jadi ya memang saya lebih suka saham lain ya, Astra misalnya atau misalnya Indofood. Tapi kalau Bapak pegang sih hold aja ya. Tetap kok ada peluang, kalaupun kinerjanya masih tidak terlalu bagus, tapi kalau pasar agak membaik, mudah-mudahan nanti habis pemilu ya, dia masih bisa naik minimal ke 7.000 atau 6.700 lah ke harga modalnya Pak Cahya.
Habis itu ya baru mau pindah atau mau tetap hold, silahkan. Cukup Pak Cahya. IKN gimana, Pak? Apa? Apa? IKN. Tadi yang saya sampaikan Pak Cahya, IKN itu apa? Infrastruktur toh. Infrastruktur itu hanya 30% dari total pendapatan perusahaan semen. Yang kita harapkan itu properti. Karena kalau properti itu tidak terkonsentrasi di satu kota atau lokasi tertentu, tapi seluruh Indonesia. IKN itu mungkin kelihatannya gede, tapi kan cuma di situ doang. Itu loh, ngerti nggak? Kelihatannya gede, betul, tapi cuma di situ doang. Cuma di satu area berapa ratus atau berapa ribu hektar. Beda kalau properti booming itu dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Paham ya Pak Cahya? Jadi nggak ada pengaruhnya itu IKN. Ada tapi nggak signifikan. Lanjut.